Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilari. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju, semakin sukses dan semakin berkembang. Amin. Nah sahabat, di video kita kali ini konten segmennya itu tentang tanya jawab izin usaha UMKM, dimana di konten ini kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk memahami dan mendapatkan PKKPR, yaitu persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nah di konten ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM yang bertanya kepada kami selama ini mengenai apa sih itu PKKPR, bagaimana cara mendapatkannya, dan seperti apa prosedurnya akan kami jawab lengkap di video kita kali ini. Jadi buat kalian nih yang penasaran seperti apa PKKPR, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Nggak lama-lama, kita masuk ke pembukaan terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarlah Hilari Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Kami C, apa sih itu PKKPR dan izin apa sih yang digantikan oleh PKKPR ini? Jadi sahabat, PKKPR ini adalah persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nah ini adalah dokumen atau izin yang menyatakan bahwa lokasi usaha Anda itu sesuai dengan rencana tata ruang atau RTR. Nah PKKPR ini menggantikan izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang atau IPR, dan ini menjadi syarat penting nih sebelum mendirikan bangunan atau menjalankan usaha ya, terutama jika belum ada RDTR, yaitu rencana detail tata ruangnya. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih fungsinya bagi pelaku usaha? Jadi sahabat, PKKPR ini disetujui oleh sistem OSS berdasarkan permohonan pelaku usaha dan menjadi syarat penting nih sebelum mendirikan bangunan, mengajukan nomor induk berusaha atau NIB, serta memulai kegiatan usaha. Dengan fungsi utamanya yaitu adalah sebagai acuan nih dalam pemanfaatan ruang, perolehan tanah, pemindahan hak atas tanah, dan juga penerbitan hak atas tanah. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih kendala umum yang dihadapi pelaku usaha di dalam mengurus PKKPR ini? Jadi sahabat, sejak diberlakukannya OSS RBA ini ya, Risk Based Approach ini tahun 2021 dan PP nomor 21 2021 ini, maka nih PKKPR ini menjadi syarat wajib nih untuk memperoleh NIB atau nomor induk berusaha, khususnya bagi usaha skala menengah dan juga besar. Namun nih, banyak pelaku usaha nih yang menghadapi kendala seperti pertama, tidak memahami sistem OSS dan cara pengajuan PKKPR secara online. Yang kedua, kesulitan nih di dalam menyiapkan dokumen teknis seperti koordinat lokasi, status lahan, dan juga rencana bangunannya. Yang ketiga, kurangnya pendampingan atau sosialisasi terutama di daerah-daerah ya. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang terhambat mendapatkan NIB karena belum memenuhi PKKPR-nya. Next pertanyaan, Kamera C, lalu siapa saja sih memangnya yang wajib memiliki PKKPR ini dan kenapa ini sering jadi kendala bagi para pelaku usaha? Jadi sahabat, PKKPR ini wajib ya dimiliki oleh pelaku usaha skala menengah dan besar, yaitu pertama nih, skala menengah itu modal distornya lebih dari 5 miliar sampai dengan 10 miliar. Lalu ada skala besar itu dimana modal distornya itu lebih dari 10 miliar. Nah jika modal usaha Anda itu di atas 5 miliar, maka Anda harus memiliki PKKPR sebelum bisa mendapatkan NIB atau izin usaha lainnya. Nah, kendala umum yang sering terjadi nih adalah banyak pelaku usaha yang belum memahami alur pengurusan PKKPR, kesulitan memenuhi dokumen teknis dan lokasi sesuai RTR, tertunda mendapatkan NIB karena tidak menyelesaikan PKKPR-nya. Next pertanyaan, Kamera C, lalu bagaimana sih cara agar para pelaku usaha ini bisa mendapatkan PKKPR sesuai dengan ketentuan? Jadi sahabat, yang pertama nih, cek dulu skala usahanya, wajib PKKPR atau cukup pernyataan mandiri. Jika modal historial lebih dari 5 miliar atau masuknya skala menengah atau besar, maka wajib PKKPR. Yang kedua, jika modalnya kurang dari 5 miliar itu UMK, jadi cukup pernyataan mandiri OSS saja. Nah yang kedua, cek lokasi usaha apakah sudah terintegrasi dengan OSS. Nah jika lokasi usaha Anda sudah berada di wilayah dengan RDTR terintegrasi OSS, contohnya Jakarta nih ya, maka pertama, sistem OSS ini akan otomatis menerbitkan KKPR-nya, yaitu konfirmasi kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang tanpa perlu penilaian manual dan bebas biaya PNBP. Berlaku selama 3 tahun sejak diterbitkan. Namun nih, jika lokasi usaha itu belum terintegrasi OSS, maka pelaku usaha ini harus mengurus PKKPR-nya secara manual. Next pertanyaan, Kamera C, lalu bagaimana sih ketentuan PKKPR ini untuk lokasi yang belum ada RDTR-nya atau belum terintegrasi dengan OSS? Jadi sahabat, jika lokasi usaha kalian itu berada di daerah yang belum memiliki RDTR atau RDTR-nya belum online di sistem OSS nih, maka kalian itu harus mengurus PKKPR secara manual. Nah, PKKPR ini bisa diberikan untuk pelaku usaha walaupun lokasi usahanya tersebut belum tersedia RDTR ataupun sudah ada RDTR tetapi belum terintegrasi dengan OSS. Nah, PKKPR ini diterbitkan berdasarkan beberapa pertimbangan penting ya. Yang pertama yaitu adalah hasil kajian kesesuaian ruang menggunakan asas berjenjang dan juga komplementer. Lalu, pertimbangan teknis pertanahan oleh kantor pertanahan setempat, serta proses penerbitan ini dilakukan oleh Kementerian ATR atau BPN melalui Dirjen Tata Ruang. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa sih dasar hukum PKKPR ini dan apa bedanya RTR serta RDTR ini? Jadi sahabat, dasar hukum PKKPR ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang yang bertujuan nih untuk mendukung kemudahan berusaha dan juga menciptakan iklim investasi melalui penataan ruang yang jelas dan juga terintegrasi. Nah, dalam hal ini RTR ini adalah rencana tata ruang, itu merupakan hasil perencanaan tata ruang secara umum di tingkat nasional, provinsi ataupun kabupaten kota, pasal 1 angka 5 PP 21 2021 nih. Nah, sedangkan RDTR ini rencana detail tata ruang ini adalah rencana rinci di tingkat kabupaten atau kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi. Sehingga dengan memahami keduanya, maka nih pelaku usaha itu dapat mengetahui kapan dan mengapa PKKPR dibutuhkan. Khususnya nih jika wilayah usaha itu belum memiliki RDTR yang terintegrasi dalam OSS. Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih PKKPR ini penting? Apakah wajib dan kapan dibutuhkannya? Jadi sahabat, PKKPR ini sangat penting ya, karena ini merupakan syarat dasar untuk memperoleh NIB, lalu izin usaha lainnya, dan juga legalitas dalam mendirikan bangunan. Nah, PKKPR ini wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang pertama akan mendirikan sarana usaha, lalu lokasi usaha itu belum memiliki RDTR atau RDTR ini belum terintegrasi dengan sistem OSS. Nah, PKKPR ini dibutuhkan sebelum memulai kegiatan usaha, terutama nih jika lokasinya itu berada di area yang belum memiliki rencana tata ruang rinci secara digital di sistem OSS-nya. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana sih cara mengajukan PKKPR ini? Lalu apa saja syaratnya dan apakah PKKPR ini wajib untuk mendapatkan NIB? Jadi sahabat, PKKPR ini diajukan secara online ya melalui OSS di oss.go.id. Nah, jika di OSS itu belum tersedia di wilayah Anda, maka itu bisa diajukan secara offline melalui DPMPTSP kota atau kabupaten setempat. Nah, PKKPR ini wajib dimiliki ya untuk mendapatkan NIB bagi usaha skala menengah dan juga besar. Tanpa PKKPR ini, maka NIB itu tidak bisa diterbitkan. Nah, ingat ya, PKKPR ini bukan izin lokasi, tapi menggantikan izin lokasi dalam sistem OSS yang terbaru. Nah, syarat dokumen yang harus disiapkan untuk mengurus PKKPR ini meliputi koordinat lokasi, luas lahan yang akan digunakan, status atau penguasaan atas tanahnya, jenis usaha yang dijalankan, rencana pembangunan bangunan, serta rencana teknis kawasan secara keseluruhannya. Next pertanyaan, Kamera C, lalu siapa sih yang menilai pengajuan PKKPR ini? Apa saja hasilnya dan apakah PKKPR ini berlaku di semua lokasi? Jadi sahabat, pengajuan PKKPR ini dinilai oleh Kementerian ATR atau BPN melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang. Nah, dalam beberapa kasus nih bisa melibatkan forum penataan ruang ya. Nanti hasilnya itu pengajuan bisa berupa pertama, apakah disetujui seluruhnya, disetujui sebagian, atau ditolak disertai dengan alasan tertulis. Nah, PKKPR ini berlaku nih untuk semua jenis lokasi termasuk darat, laut, dan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam sistem OSS-nya. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih tahapan pengurusan PKKPR ini? Lalu berapa lama prosesnya dan siapa saja yang menerbitkannya? Jadi sahabat, proses penerbitan PKKPR ini tadi memakan waktu maksimal itu 20 hari kerja setelah dokumennya lengkap dan pembayaran diterima
Nah, PKKPR ini diterbitkan oleh Menteri ATR atau BPN melalui Dirjen Tata Ruang. Ini juga merupakan bagian dari implementasi kemudahan berusaha di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, tahapan pengurusan PKKPR ini meliputi pendaftaran melalui OSS, penilaian dokumen, dan juga penerbitan PKKPR-nya. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa itu RTR dan juga apa itu RDTR, dan bagaimana jika lokasi usaha itu belum memiliki RDTR? Jadi sahabat, RTR ini adalah rencana tata ruang ya, itu adalah rencana umum pengaturan ruang wilayah. Sementara nih RDTR itu adalah rencana detail tata ruang, adalah versi lebih rincinya di tingkat kabupaten atau kota. Nah, jika lokasi usaha Anda itu belum memiliki RDTR nih, maka Anda tetap bisa mengajukan PKKPR. Nanti sistem OSS ini akan melakukan penilaian berdasarkan RTR lainnya yang tersedia. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa sih tujuan utama dari PKKPR ini dan apa peran RTR atau RDTR di dalam prosesnya? Jadi sahabat, tujuan utama PKKPR ini adalah untuk menyelaraskan kegiatan usaha dengan tata ruang dan mempermudah proses perizinan berusaha. Nah, RTR ini, rencana tata ruang ini adalah acuan utama yang menentukan apakah lokasi usaha itu sesuai dengan peruntukan ruangnya. Nah, jika wilayah usaha belum memiliki RDTR atau rencana detail tata ruang, Anda tetap bisa mengajukan PKKPR dan penilaiannya ini akan mengacu pada RTR skala yang lebih tinggi lagi. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana sih cara mengurus PKKPR? Lalu di mana mendaftarnya dan siapa yang menilai kelayakan lokasi usahanya? Jadi sahabat, PKKPR ini diurus ya melalui sistem OSS di situs oss.go.id dengan tahapan berupa pendaftaran, penilaian dokumen, dan juga penerbitan PKKPR. Nah, di mana nih dokumen yang dibutuhkan itu meliputi pertama, wajib ada koordinat lokasi, luas lahannya, jenis usahanya, status atau penguasaan tanahnya, serta rencana teknis bangunan dan juga penilaian kelayakan lokasi usaha yang dilakukan oleh tim dari Dirjen Tata Ruang yang dapat melibatkan forum penataan ruang. Next pertanyaan, Kamera C, apakah PKKPR ini bisa ditolak? Seperti apa bentuk hasilnya dan siapa itu forum penataan ruang? Jadi sahabat, jawabannya adalah iya. Pengajuan PKKPR ini bisa ditolak ya jika lokasinya itu tidak sesuai dengan RTR atau dokumennya tidak lengkap. Hasil dari pengajuan ini bisa berupa disetujui penuh, disetujui sebagian, atau ditolak dengan alasan tertulis. Dan proses penerbitan ini berlangsung maksimal 20 hari kerja sejak permohonan lengkap serta biaya PNBP-nya dibayarkan. Nah, sementara nih, forum penataan ruang ini merupakan tim yang membantu menilai dan memberikan rekomendasi terhadap usulan PKKPR. Next pertanyaan, Kamera C, lalu siapa saja sih yang tidak wajib mengurus PKKPR ini dan apa yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha mikro dan kecil ini? Jadi sahabat, sebagai pelaku UMKM itu tidak wajib mengurus PKKPR ya. Sebagai gantinya nih, nanti pelaku UMKM ini cukup mengisi surat pernyataan mandiri melalui OSS yang menyatakan bahwa pertama, kegiatan usaha itu sesuai dengan RTR dan juga RDTR. Lalu bersedia menerima sanksi jika di kemudian hari ternyata lokasi usahanya tidak sesuai dengan tata ruang. Nah, catatan penting nih ya untuk pelaku UMK. Pertama, pernyataan mandiri ini bisa langsung dilakukan di sistem OSS saat pengurusan NIB. Yang kedua, tidak dikenakan biaya atau PNBP seperti skala usaha menengah dan besar. Dan yang ketiga, tetap akan dimonitor melalui pengendalian pemanfaatan ruang. Next pertanyaan, Kamera C, apakah semua pelaku usaha ini harus membayar biaya PKKPR? Bagaimana sih cara menghitungnya? Dan apakah PKKPR ini langsung bisa digunakan untuk usaha? Jadi sahabat, pelaku UMK ini tidak dikenakan biaya PKKPR ini ya, cukup membuat pernyataan mandiri kesesuaian ruang di OSS. Nah, usaha menengah dan besar ini wajib membayar biaya PKKPR dalam bentuk PNBP, yaitu penerimaan negara bukan pajak. Nah, tarifnya sendiri ya dihitung dengan rumus nih, indeks jenis usaha dikali 1.500.000 plus dalam kurung luas lahan dikali indeks daerah dikali 350.000. Nah, pembayarannya ini dilakukan via bank setelah proses verifikasi di OSS selesai. Nah, PKKPR ini belum bisa langsung digunakan untuk berusaha ya, melainkan itu sebagai dasar untuk mengajukan izin berusaha seperti NIB. Nah, kalian wajib tahu nih perbedaan PKKPR dan KKKPR. Kalau PKKPR ini digunakan jika wilayahnya belum punya RDTR. Sedangkan KKKPR ini digunakan jika sudah ada RDTR dan biaya pastinya lebih murah lagi. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih manfaat PKKPR ini dan apa resikonya jika
jika tidak punya. Lalu bagaimana sih bentuk pengawasan terhadapnya? Jadi sahabat, memiliki PKKPR ini memberikan sejumlah keuntungan ya, seperti legalitas usaha secara hukum, akses pembiayaan ke perbankan, peluang masuk ke pasar modern atau retail besar, serta perlindungan hukum bagi usaha. Nah, sebaliknya nih, jika usahanya tidak memiliki PKKPR, maka dapat dianggap ilegal, beresiko dikenai sanksi administratif, bahkan bisa ditutup oleh pemerintah. Sementara nih, pengawasan terhadap PKKPR ini dilakukan melalui pengendalian pemanfaatan ruang, penilaian berkala terhadap kesesuaian kegiatan usaha dengan tata ruangnya, pemberian sanksi, serta penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran. Next pertanyaan, Kamir HC, lalu apa sih itu tadi surat pernyataan mandiri bagi UMK? Siapa yang membuatnya dan bagaimana penerapannya di dalam pengurusan PKKPR ini? Jadi sahabat, surat pernyataan mandiri ini adalah surat yang dibuat oleh pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK untuk menyatakan bahwa lokasi usaha itu sesuai dengan tata ruang tanpa perlu proses verifikasi panjang seperti PKKPR. Nah, surat ini langsung sah secara sistem, namun tetap akan dimonitor melalui pengendalian pemanfaatan ruang oleh pemerintah. Nah, semua jenis usaha yang memanfaatkan ruang atau lahan tetap membutuhkan PKKPR. Namun, untuk UMK cukup dengan pernyataan mandiri. Lalu, jika lokasi usaha ini berada di lahan sewa, tetap juga bisa diajukan PKKPR asalkan memiliki bukti penguasaan tanah atau perjanjian kerjasama resminya. Next pertanyaan, Kamir HC, apakah KKPR ini sama dengan izin lokasi? Lalu apakah bisa dicabut? Dan apa sih tipsnya bagi UMKM sebelum mengurusnya? Jadi sahabat, KKPR ini termasuk PKKPR ini bukan izin lokasi ya, tapi ini menggantikan izin lokasi dan menjadi dokumen dasar di dalam sistem perizinan berusaha modern atau kita sebut dengan OSS. Nah, PKKPR ini bisa dicabut nih jika terbukti tidak sesuai dengan tata ruang atau ada pelanggaran berat dalam pemanfaatan lahannya. Nah, satu usaha ini bisa memiliki lebih dari satu PKKPR tergantung ya jumlah lokasi atau lahan yang digunakan di dalam kegiatan usahanya. Nah, bagi pelaku UMKM ini sangat dianjurkan untuk konsultasi terlebih dahulu ke DPMPTSP atau layanan satu pintu atau OSS agar proses pengurusan PKKPR ini atau pernyataan mandiri ini berjalan lebih mudah dan sesuai dengan aturan. Next pertanyaan, Kamir HC, apa sih akibatnya jika tidak punya PKKPR? Lalu bagaimana jika ditolak dan apa saja yang perlu disiapkan saat mengurusnya? Jadi sahabat, jika usaha tidak memiliki PKKPR maka tidak dapat memperoleh NIB ya, tidak bisa mendapatkan izin usaha, tidak dapat membuka rekening bank atas nama usaha, dan tidak bisa menjalin kerjasama bisnis secara resmi. Nah, PKKPR ini juga bisa ditolak jika lokasi usahanya tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dan saat mengurusnya Anda juga perlu menyiapkan koordinat lokasi nih dalam bentuk titik, garis atau poligon pada peta, luas dan juga status lahannya, jenis usahanya, rencana bangunan, serta dokumen pendukung teknis lainnya. Next pertanyaan, Kamir HC, apakah PKKPR ini berlaku selamanya? Bisa diajukan sebelum beli tanah dan berlaku untuk usaha di luar bangunan seperti laut atau hutan kah? Jadi sahabat, nih kita perlu tahu ya, PKKPR ini tidak memiliki masa berlaku yang disebutkan secara eksplisit ya, namun bisa berubah jika rencana usahanya berubah secara total. PKKPR ini tidak hanya untuk pengembangan gedung, tapi juga untuk semua bentuk pemanfaatan ruang, termasuk kawasan industri, pabrik, hingga pemukiman. Nah, Anda bisa mengurus PKKPR ini sebelum membeli tanah, asalkan memiliki koordinat lokasi dan juga bukti penguasaan atau kerjasama lahan. Nah, jika lokasi usaha ini berada di dalam kawasan hutan, PKKPR tetap bisa diajukan, tapi akan melalui penilaian khusus dari instansi kehutanan terkait. Nah, PKKPR juga diajukan untuk usaha di wilayah laut bisa ya, seperti pelabuhan, keramba, atau budidaya laut. Next pertanyaan, Kamir HC, apakah PKKPR ini bisa digunakan untuk beberapa usaha? Lalu apa yang terjadi nih jika ditolak dan apakah berlaku juga secara nasional? Jadi sahabat, PKKPR ini bisa digunakan untuk beberapa usaha sekaligus ya, asalkan berada di lokasi atau lahan yang sama dan sesuai dengan rencana teknis yang diajukan. Nah, jika pengajuan PKKPR ditolak nih, pemohon ini akan mendapatkan alasan tertulis dan dapat memperbaiki rencana atau mengganti lokasi sebelum mengajukan kembali. Nah, lalu forum penataan ruang ini memang terlibat nih di dalam proses penilaian dan akan memberikan pertimbangan teknis sebelum PKKPR-nya diterbitkan. Nah, PKKPR juga berlaku secara nasional ya, mencakup seluruh wilayah Indonesia melalui sistem terintegrasi OSS pusat. Next pertanyaan, Kamir HC, apa sih itu asas berjenjang dan komplementer itu? Lalu bagaimana bentuk koordinat lokasi yang diminta OSS dan apa langkah setelah punya PKKPR? Jadi sahabat,
asas berjenjang dan komplementer ini adalah prinsip penilaian dalam PKKPR yang memperhitungkan semua tingkat tata usaha secara hierarkis dari pusat hingga daerah. Nah, koordinat lokasi yang diminta di OSS ini bisa dalam bentuk pertama, titik, garis, atau poligon, disertai informasi luasan dan juga bentuk bidang tanahnya. Nah, PKKPR juga bisa disetujui sebagian, tergantung hasil evaluasi terhadap kesesuaian lokasi dan juga rencana usaha. Setelah kalian memiliki PKKPR, maka bisa melanjutkan nih proses pengajuan NIB dan perizinan lainnya di dalam sistem OSS. Next pertanyaan, Kamir HC, lalu apa sih itu Pertek dari BPN dan apa yang dimaksud dengan kajian forum penataan ruang? Jadi sahabat, Pertek ini adalah pertimbangan teknis dari BPN, adalah dokumen yang berisi penilaian teknis dari Badan Pertahanan Nasional, biasanya berdasarkan hasil survei lapangan terhadap lokasi usaha. Nah, kajian forum penataan ruang ini adalah proses penilaian kesesuaian lokasi usaha dengan berbagai dokumen rencana tata ruang, baik di tingkat nasional maupun di daerah, itu sebagai dasar pertimbangan penerbitan PKKPR kalian. Next pertanyaan, Kamir HC, lalu apakah semua lokasi ini wajib penilaian dokumen saat mengurus PKKPR? Lokasi seperti apa sih yang tidak memerlukan penilaian dokumen PKKPR ini? Jadi sahabat, tidak semua lokasi usaha itu membutuhkan penilaian dokumen ya. Beberapa lokasi ini tertentu bisa langsung terbit PKKPR secara otomatis tanpa proses evaluasi panjang. Nah, PKKPR ini bisa langsung terbit tanpa penilaian dokumen untuk lokasi tertentu ya, seperti kawasan ekonomi khusus atau KEK, lalu kawasan industri yang sudah memiliki HPL, perluasan usaha yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha yang sudah memiliki KKPR, wilayah migas, dan juga tanah otorita kawasan yang sesuai dengan rencana induk kawasan otorita, serta lokasi dengan RDTR yang sudah terintegrasi dalam OSS yang tidak memerlukan PKKPR lagi, melainkan langsung menggunakan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Next pertanyaan, Kamir HC, lalu apa sih langkah pertama nih dalam mengurus PKKPR dan bagaimana proses penilaiannya dilakukan? Jadi sahabat, langkah pertama di dalam mengurus PKKPR ini adalah pendaftaran dan unggah dokumen melalui sistem OSS. Nah, jika dokumen tidak lengkap nih, maka sistem OSS ini akan mengembalikan permohonan dan meminta Anda melengkapinya terlebih dahulu sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Nah, penilaian PKKPR ini mempertimbangkan berbagai tingkat rencana tata ruang, yaitu RT/RW nasional, RTR Pulau atau Kawasan Strategi Nasional, RTR Provinsi, RTR Kabupaten Kota, hingga zonasi. Nah, penilaian ini dilakukan nih berdasarkan asas berjenjang dan komplementer, yaitu prinsip yang memperhatikan semua tingkatan tata ruang secara terstruktur dan juga saling melengkapi. Next pertanyaan, Kamir HC, lalu apa saja sih syarat utama nih untuk mendaftar PKKPR dan dokumen apa saja sih yang harus dipersiapkan? Jadi sahabat, untuk mendaftar PKKPR ini pelaku usaha itu harus menyiapkan beberapa syarat utama ya. Pertama, koordinat lokasi. Ini bisa berupa titik, garis, atau poligon yang menunjukkan posisi usaha di peta. Lalu yang kedua, luas dan status tanahnya, termasuk bukti kepemilikan atau penguasaan lahan. Yang ketiga, jenis dan usaha dan juga kode KBLI-nya sesuai klasifikasi resmi yang tercantum di dalam OSS. Lalu rencana teknis bangunan nih, seperti jumlah lantai, luas bangunan, dan jika perlu rencana induk kawasan. Yang terakhir, rencana penggunaan air baku, ini jika relevan dengan jenis dan juga skala usahanya. Next pertanyaan, Kamir HC, lalu apa saja sih dokumen awal untuk PKKPR ini dan bagaimana sih alur prosesnya di dalam OSS? Jadi sahabat, dokumen awal yang diunggah di OSS ini meliputi dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang mencakup rencana lokasi usaha, data teknis bangunan, dan juga informasi kepemilikan atau penguasaan lahan serta dokumen pendukung lainnya ya, seperti jenis usaha dan KBLI. Nah, jika dokumen tidak lengkap nih, maka nanti sistem OSS ini akan menolak dan meminta perbaikan terlebih dahulu. Nah, setelah semua dokumennya dinyatakan lengkap dan valid, nanti OSS ini akan menerbitkan surat perintah setor atau SPS untuk pembayaran PNBP, yaitu penerimaan negara bukan pajak. Nah, kemudian setelah pembayaran dilakukan nih, maka nanti proses ini dilanjutkan ke tahap penilaian dokumen nih oleh Dirjen Tata Ruang dan juga Forum Penataan Ruang BPN. Next pertanyaan, Kamir HC, apakah ada nih gambar alur prosesnya? Oke sahabat, ini adalah step pendaftaran PKKPR ya, bisa kalian lihat ada di layar ya. Pertama, ini pengajuan permohonan melalui sistem OSS, lalu verifikasi nih, cek persyaratan oleh DPUPR, lalu setelah itu pembayaran PNBP sesuai surat perintah setor SPS yang dikirim ke pemohon, setelah itu survei nih dan pembuatan prakteknya oleh BPN, kemudian kajian forum penataan ruang, setelah itu persetujuan KKPR terbit melalui OSS pemohon.
Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih penting mengurus legalitas usaha melalui sistem seperti OSS, AHU, atau Kemenkes ini? Jadi sahabat, mengurus legalitas usaha ini melalui sistem resmi itu bukan sekedar formalitas, tapi ini adalah langkah penting nih agar bisnis Anda itu sah, diakui, legal, serta dilindungi oleh negara. Nah, dengan membayar PNBP atau pendapatan negara bukan pajak, itu usaha Anda itu tercatat secara legal dan lebih dipercaya. Nah, legalitas juga memiliki masa berlaku nih, seperti haki misalnya berlaku 10 tahun, izin edar PKRT berlaku 5 tahun, dan lainnya. Sehingga wajib nanti diperbaharui agar bisnisnya tetap aman, profesional, dan juga berkelanjutan. Kalian mau kan? Next pertanyaan, Kamera HC, ada nggak sih contoh sertifikat PKKPR? Oke sahabat, ada nih, berikut gambaran contoh dan juga penjelasannya ya. Nanti kalian bisa cek di layar ya. Di sini adalah untuk PKKPR-nya yang nanti ini akan otomatis terbit di dalam OSS setelah membayar PNBP dan juga sudah di-approve oleh pihak BPN. Sahabat, mulailah dari lokasi kecil tapi dengan visi ruang besar. Jadikan sebidang lahan kosong milikmu meski hanya beberapa ratus meter persegi sebagai titik awal usaha yang legal dan tertata. Jangan tunggu bangunan berdiri dulu, justru mulailah dari pengurusan PKKPR-nya agar rencana usahamu sah di mata hukum sejak awal. Catat koordinat lokasi lahanmu, jenis usaha yang kamu jalankan, status kepemilikan tanah milik sendiri ataukah sewa atau kerjasama, serta rencana bangunan yang akan dibangun. Simpan semua dalam satu folder digital dan buka situs oss.go.id untuk mulai mengajukan PKKPR melalui sistem online single submission. Nama usahamu boleh sederhana, tapi sistemmu jangan asal-asalan. Siapkan dokumen rapi, NIB, KTP, peta lokasi, serta rencana teknis bangunan atau usaha kalian. Ingat, PKKPR ini adalah fondasi legal sebelum kamu mendirikan bangunan, mengurus izin usaha, bahkan membuka rekening bank atas nama usaha. Tanpa PKKPR, semuanya bisa mandek. Bila lokasi usahamu berada di daerah tanpa RDTR atau RDTR belum online di OSS, kamu bisa mendapatkan PKKPR tanpa penilaian teknis panjang. Namun nih, jika wilayahmu sudah punya RDTR digital, maka akan ada penilaian dokumen oleh Dirjen Tata Ruang dan juga Forum Penataan Ruang. Jadi sahabat, pastikan nih semua dokumen dan data teknismu lengkap dan jelas. Meski baru sebidang tanah atau garasi rumah yang disulap jadi kantor kecil, lakukan semuanya dengan standar profesional. Legalitas usaha ini bukan hanya untuk bisnis besar, tapi untuk siapapun yang serius mau tumbuh. Karena dari sebidang tanah yang sah dan sesuai dengan tata ruang, bisa lahir usaha yang besar, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Mulailah dari ruang kecil, tapi pastikan ruang itu tepat. Mulailah dari sekarang dengan PKKPR. Usaha boleh kecil, tapi arah dan niat kita harus besar. Di dalam dunia usaha, apapun jenisnya, yang dinilai bukan hanya produk atau layanan yang kamu tawarkan, tapi seberapa serius kamu membangunnya dari dasar yang legal dan juga tertib. Salah satunya adalah dengan mengurus PKKPR. Jangan remehkan izin ini. PKKPR itu bukan sekedar formalitas, tapi ini adalah fondasi ruang usaha kamu diakui secara hukum. Mungkin terasa ribet di awal, mengurus koordinat lokasi, rencana bangunan, status tanah, dan data teknis lainnya. Tapi seperti memasang fondasi sebelum mendirikan rumah, inilah langkah pertama agar usaha kamu itu berdiri kokoh. Kalau kamu ingin dipercaya oleh mitra, pemerintah, perbankan, bahkan calon investor, PKKPR bukan sekedar izin, tapi ini adalah tanda bahwa kamu serius, atau aturan, dan juga layak tumbuh lebih besar lagi. Tanpa PKKPR, kamu bisa dianggap melanggar tata ruang, sulit dapat NIB, tidak bisa buka rekening usaha, dan terancam sanksi administratif. Legalitas bukan penghambat, justru itulah pintu pembuka ke pasar yang lebih luas lagi, proyek resmi, dan juga kerjasama strategis. Usaha tanpa PKKPR ibarat bangunan tanpa IMB, bisa berdiri, tapi rentan dibongkar kapan saja. Ingat, bisnis bukan tentang siapa yang paling cepat mulai, tapi siapa yang paling siap untuk bertahan lama. Maka beranilah urus PKKPR dari sekarang, karena dari ruang yang sah dan sesuai aturan akan lahir usaha yang kuat, dipercaya, dan juga punya masa depan yang pasti. Sahabat, kamu bukan sekedar pelaku usaha, kamu adalah bagian dari wajah pembangunan. Setiap langkahmu membangun, membuka toko, mendirikan pabrik, atau membuka cabang baru, itu bukan cuma soal untung rugi, tapi itu adalah soal apakah ruang itu dipakai dengan benar, tertib, dan sesuai dengan aturan. Maka, bukan cuma sewa tanah atau beli lahan yang penting, tapi izin pemanfaatan ruang yang sah, yaitu PKKPR. Bayangkan, usahamu suatu hari dipercaya untuk jadi pemasok retail nasional, mitra pemerintah, atau pelaku usaha
usaha kawasan industri? Bisa saja, asal kamu punya pijakan legal yang kuat. Dan PKKPR ini adalah salah satu syarat utama menuju ke sana. Jangan anggap enteng. Tanpa PKKPR, kamu bisa ditolak nih saat mengurus NIB, izin usaha, IMB, bahkan gagal buka rekening bank atas nama perusahaanmu. Usaha yang kamu bangun bisa dianggap melanggar tata ruang, diberi sanksi, bahkan dipaksa berhenti. PKKPR bukan beban, tapi ini adalah tiket resmi untuk masuk ke dunia usaha yang serius dan profesional. Ini tentang menghormati ruang, masyarakat sekitar, dan masa depan usahamu sendiri. Kamu bisa mulai dari toko kecil, sewa lahan, atau gudang sederhana, tapi niat dan caramu harus legal dan jelas sejak awal. Sampai kapan nih mau terus usaha di zona abu-abu? Mau terus menghindar saat ditanya legalitas lokasi usaha? Padahal kamu mampu lebih. Hanya usaha yang legal, tertib, dan sesuai dengan tata ruang yang bisa masuk ke ranah profesional. Baik itu proyek pemerintah, jaringan retail besar, kerjasama korporat. PKKPR ini adalah bukti kamu serius. Serius mau tumbuh, serius mau dipercaya, dan serius menjaga masa depan usahamu. Karena ruang yang kamu pakai hari ini akan menentukan seberapa jauh kamu bisa melangkah besok. Jangan pernah merasa sendiri dalam perjalanan usahamu. Di balik setiap dokumen yang kamu siapkan, denah bangunan yang kamu gambar, dan lokasi usaha yang kamu pilih, ada semangat membangun dengan tertib dan tanggung jawab. Setiap langkahmu dalam mengurus PKKPR adalah bagian dari cerita besar yang patut dibanggakan, karena kamu bukan hanya berbisnis, tapi juga turut menjaga keteraturan ruang dan juga kepentingan bersama. Percayalah, ketekunan dan komitmenmu pada izin seperti PKKPR tidak hanya dihargai oleh aturan, tapi juga oleh kepercayaan mitra, masyarakat, dan lembaga yang suatu hari akan bekerja sama denganmu. Reputasi usaha dibangun bukan hanya dari produk yang dijual, tapi dari keseriusan mematuhi aturan sejak langkah pertama. PKKPR bukan sekedar lembaran izin, itu adalah bukti bahwa kamu peduli pada dampak usahamu terhadap lingkungan, masyarakat, dan masa depan. Usaha yang dibangun di atas izin dan legalitas yang sah akan lebih mudah tumbuh, lebih kuat bertahan, dan lebih luas membuka peluang. Bangunlah usahamu bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk jangka panjang. Karena bisnis yang dimulai dengan tertib dan tanggung jawab adalah bisnis yang memberi manfaat, keberkahan, dan juga menjadi contoh bagi yang lain. Teruslah melangkah dengan keyakinan, karena setiap izin yang kamu urus dengan niat baik itu adalah fondasi untuk masa depan yang lebih besar, legal, dan berkelanjutan. Oke sahabat, Mas bingung nih soal urus legalitas PKKPR, atau kalian ragu bagaimana cara urusnya agar usaha aman, tenang, sah, legal, serta berkembang dengan sukses? Tenang aja ya, kalian bisa tanya sebebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga bisa, gratis ya, silahkan. Kami akan membantu pengurusannya step by step menyesuaikan kondisi kalian ya. Silahkan langsung hubungi admin kami via WhatsApp, nomor yang ada di layar ya, atau juga bisa cek di link deskripsi video kami ya. Jangan ragu sahabat, jangan malu, kami siap bantu. Kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman, dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada paket promo program UMKM naik level, di mana kami akan memberikan promo spesial untuk kalian, mulai dari pelayanan NIB, NPWP, PIRT, paten berhak hak cipta, PT Perorangan, Company Profile, Barcode GS1, Barcode Indonesia, sertifikat PKRT, dan lain-lainnya. Di mana standar layanan kami ini adalah full online seluruh Indonesia, layanan 24 jam, aman dan resmi sahabat. Kami juga sudah bersertifikat BNSP, BPJPH, dan juga Kemenkop UKM. Silakan sahabat, legalitas usaha lengkap itu adalah investasi masa depan kesuksesan usaha kalian. Jika ada yang ditanyakan, untuk konsultasinya gratis sahabat. Silakan hubungi admin kami via WhatsApp, nomor yang ada di layar ya, atau juga kalian bisa kepoin, cek di link deskripsi video kami ya. Berbagai macam promo layanan legalitas sudah kami sediakan. Nah sahabat, itu saja yang dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga video ini membawa manfaat buat kalian, memberikan wawasan serta memberikan ilmu. Dan jangan lupa jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di share, di like, subscribe sahabat channel kami. Terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.